Buya Hamka itu dulu dengan Kiai Idam Khalid itu bagaimana mesranya dua hubungan ini, karena mereka saling menghormati. Muhammadiyah nggak pakai kunut, NU pakai kunut. Nah, Buya Hamka kalau dia jadi imam di komunitas orang NU, Buya Hamka pakai kunut. Kiai Idam Khalid kalau dia di komunitas orang Muhammadiyah, dia nggak pakai kunut. Begitulah cara kita beragama, lebih harmonis jadinya. Jadi jangan menjustis ini bid'ah, ini haram, aduh kayak agama punya dia jadi. Jangan ya. Kita belajar untuk bijak, kecuali sudah bertentangan dengan akidah atau lain lagi. Selama itu masih sifatnya furu'iyah, kita saling menghormati lah. Iya, saya menghormati. Jadi enak gitu. Kayak Pak Erwin kan nggak suka tahlilan, saya suka tahlilan karena saya masih suka berkat. Kalau dia enggak. Nah jadi gitu, jadi lebih indah gitu, menghargai itu lebih indah gitu. Jadi enak, Islam itu terasa indah gitu, nggak ada konflik. Ini kan kadang-kadang ini ada paham baru datang udah hukumnya gitu tadi, menjustis, seolah-olah dirinya paling benar. Ini nggak perlu. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Duha Masjid Nurul Hidayah, bil khusus akhirul mu'in Ustaz Dedi Ustaz Ali, yang mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan minal a'idina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah. Allah jadikan hanya selalu istiqomah dalam penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biar. Karena hari ini adalah perdana kita memulai kajian duha setelah hampir 1 bulan kita opkan karena memasuki bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal ini kita akan memulai kembali, dan karena hari ini sebagai perdana kita jadikan hari ini sebagai halal bihalal, dan kita memulai pengajian kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan telah meninggalkan kita semua. Saya yakin banyak kenangan yang kita rasakan selama di bulan Ramadan kemarin, karena hampir spiritualitas kita meningkat selama di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bagaimana tidak, di bulan Ramadan itu shaimun nahar wa qaimul lail wa hafizul lisan wa tilawatil Quran. Siang hari kita berpuasa. Selama 1 bulan kita itu berpuasa. Wa qaimul lail, malam hari kita ibadah. Tahajud, tarawih, hajat, belum lagi tasbih. Hampir ibadah selama di bulan Ramadan itu betul-betul kita tidak pernah luput. Wa hafizul lisan, lisan kita pun terjaga. Ibu-ibu yang biasanya gunjing orang selama Ramadan libur. Ya kan? Nuansa Ramadan betul-betul menghantarkan kita pada spiritualitas yang luar biasa. Wa tilawatil Quran, membaca Quran luar biasa kita di bulan Ramadan. Yang mungkin diantara bapak-bapak ibu-ibu selama Ramadan kemarin ada yang sudah menghatamkan 10 kali. Kayak Ustaz Ari itu kalau habis maghrib dia ngabisin 3 jus. Jus melon sama jus duren. Luar biasa. Jadi nuansa Ramadan itu betul-betul
menghantarkan kita pada spiritualitas yang paling luar biasa dalamnya. Ya kan? Nggak ada kan bulan Ramadan itu selain dari Ramadan yang sampai spiritualitas kita begitu meningkat. Sampai mohon maaf, itu maghrib aja ditungguin. Ada dia. Itu pengurus Nurul Hidayah begitu baiknya itu. Ya. Udah jamaah nungguin itu disuguhkan lagi kajian-kajian, belum lagi makanan-makanan. Sampai hampir 1000 ya tadi. 1000 loh ibu. Difasilitasi oleh Masjid Nurul Hidayah buat orang-orang yang berbuka puasa. Jadi begitu luar biasa itu. Ya. Jadi watilawatil Quran. Bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan juga meningkat. Sehari gitu biasanya kita nggak pernah 5 juz. Hari itu 5 juz. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh masing-masing 1 juz, berarti satu hari sudah 5 juz. Belum lagi di waktu-waktu yang kosong. Iya, luar biasa. Nah, cuma masalahnya sekarang ini bisa nggak tuh nilai-nilai yang sudah kita rajut selama di bulan Ramadan kemarin itu kita bisa pertahanin? Ya, ini jadi masalah. Sebab berapa banyak orang-orang yang rame di bulan Ramadan itu dia rajut pakaian ketakwaan kepada Allah, tapi selesai Ramadan hilang lagi itu. Betul ya? Di bulan Ramadan yang namanya tiap malam tahajud nggak pernah henti, tapi di bulan-bulan lain sudah mulai. Ya. Makanya orang-orang yang seperti ini itu dikritik oleh Allah. Di dalam surah An-Nahl itu surah ke-16 dalam Quran ayat 92 itu. Allah bilang wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menenun benang hingga jadi baju, tapi setelah itu baju itu bukan dipakainya tapi dirobek-robeknya kembali. Kira-kira yang ada dalam pikiran ibu ngelihat ada perempuan menenun benang sampai jadi baju, setelah itu dirobek-robeknya kembali, gimana pandangan ibu terhadap perempuan itu? Ibu bilang apa dia? Iya, betul. Orang gila. Kenapa? Dia udah capek-capek ngerajut pakaian, tapi setelah itu dirobek-robeknya kembali. Kalau kata orang Betawi, lu kagak ada kerjaan. Nah, itulah gambaran orang yang merajut pakaian ketakwaan di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan maksiat lagi terus. Ada nggak yang begitu? Nanti nggak usah ngelihat sebelahnya, ntar tersinggung. Nah, ini yang terjadi. Makanya Allah bilang wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menenun benang hingga menjadi baju, tapi setelah itu dirobek-robeknya kembali setelah kuatnya tenunan itu. Makanya Rasul menyebutnya orang kayak begini ini orang gila. Satu kali pernah Rasulullah itu melihat ada kerumunan sahabat. Rasulullah kemudian masuk dalam kerumunan itu. Ada sahabat yang melarang, ya Rasulullah jangan dekat-dekat. Ada apa kata Rasulullah? Ada orang gila yang sedang mengamuk ya Rasulullah. Rasul menatap orang yang disebut gila itu. Lalu Rasul bilang, dia tidak gila, dia sedang mubtala. Mubtala itu artinya orang yang sedang diuji oleh Allah. Makanya kata ibtala itu artinya ujian. Maka kita temukan dalam hadis, iza ahabballahu abdan ibtala'ah. Apabila Allah sudah cinta kepada hambanya, diujinya si hamba itu. Nah, jadi ibtala itu artinya ujian. Jadi mubtala itu berarti orang itu sedang diuji oleh Allah. Nah, jadi kata Nabi, orang itu nggak gila tapi sedang mubtala, sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Lalu Rasul mengatakan, kalian tahu nggak orang yang gila itu hakikatnya? Orang yang gila itu kata Rasulullah, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan dan selalu menganggap remeh orang lain. Yang kedua, orang yang berharap masuk surga tapi maksiat tetap dia jalani. Sama seperti tadi, orang yang merajut pakaian ketakwaan kepada Allah dengan shaimun nahar wa qaimul lail wa hafizul lisan wa tilawatil Quran, tapi setelah itu dia berbuat maksiat kembali di bulan-bulan lain. Makanya sayang,
Makanya mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Betul ya? Iya. Memulai kita ke majelis taklim itu sulit, tapi lebih sulit adalah mempertahankan kita di majelis taklim. Karena ada orang yang nanya, kapan dimulai, kapan mulai? Pengajian di sana, di sini singgah. Sini mudah hadir semua orang-orang. Mempertahankan itu nggak gampang. Membangun rumah tangga sulit, tapi lebih sulit adalah mempertahankan kualitas. Sama seperti ini. Nah, sekarang ini gimana kita bisa mempertahankan kualitas itu? Bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang sudah kita rajut kemarin dengan susah payah? Makanya saya katakan hari ini kita berbeda loh Ibu dengan 2 bulan yang lalu. Hari ini kita berbeda dengan 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Kenapa? Karena hari ini kita orang-orang yang sudah dididik, apa istilahnya, digembleng oleh apa? Oleh kawah canda di mukanya Ramadan. Makanya hari ini Ibu pasti beda. Lihat lembut sekarang kelihatan. Nggak ada yang gosip. Ibu-ibunya udah pada tenang gitu. Iya, kenapa? Ramadan yang telah menghantarkan ibu-ibu seperti ini sekarang. Sekarang itu kalau tanggal 1 belum ditransfer sama lakinya, nggak kayak kemarin kan? Gitu. Sekarang tenang. Belum ada duit Mas gitu. Berarti udah sukses kita dengan Ramadan. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mempertahankan kualitas? Setidaknya ada 4 yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempertahankan kualitas itu. Pengen nggak kita mempertahankan kualitas? Pengen. Maka kata Nabi 4 ini lakukan. Kalau kita ingin istiqomah. Istiqomah tahu kan? Bukan istiqomahnya Ustadz Dedi. Iya, kalau istiqomah Ustadz Dedi itu ikatan suami takut istri di rumah. Sama yang ngomong. Kenapa? Iya, itu kan cuma bahasa. Istiqomah itu kan luzum an taatillah. Bagaimana melazimkan ketaatan kita kepada Allah. Artinya istiqomah itu orang yang tetap mempertahankan kualitas. Ibu biasanya datang ke pengajian jam 7:30, jam 7:30 itu namanya istiqomah. Kalau datang jam 9 itu namanya nggak istiqomah, kecuali ada sesuatu uzur. Nah, kata Nabi ada 4 untuk bisa kita betul-betul mampu menjaga kualitas kita. Pertama kata Nabi, jadidi safinata fa innal bahra amik. Perbaharui terus perahumu karena lautan terlalu dalam. Loh, apa maknanya? Apa kaitannya dengan perbaharui perahumu karena lautan terlalu dalam? Hadis ini bisa dipahami secara majazi dan bisa dipahami secara hakiki. Bisa jadi kalau kita pahami secara hakiki, ketika kita mengarungi lautan dengan perahu yang sebenarnya tidak layak kita pakai, tentu sebelum sampai ke tempat tujuan, perahu kita akan dihempas oleh gelombang lautan yang begitu dahsyat karena belum siap mengarungi lautan. Tetapi yang dimaksud Rasulullah sebenarnya dengan kalimat ini dari sisi majazinya apa? Jadidu imanaku. Perbaharui terus iman. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari gelombang ujian dan cobaan. Kalau iman sudah melembaga di dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin pun alhamdulillah. Itu orang yang kalau sudah arif begitu. Iya. Karena ada iman di dalam dirinya yang selalu husnuzon kepada Allah. Kita kan gitu ya, kadang-kadang dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih musibah innalillah. Iya kan? Iya nih. Tapi bagi orang yang punya iman yang sudah begitu kuat, dia akan melihat apapun yang diberikan Allah pasti baik. Dikasih sakit alhamdulillah, dikasih sehat pun alhamdulillah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa sakit, sehat itu hanya sekedar wasilah aja sekedar asbab.
di mana Allah ingin memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sudah menyinggung itu, supaya kita berkaca. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kata Allah, kami sudah ceritakan kisah-kisah yang baik di dalam Quran. Ada hamba Allah yang dikasih kekayaan, lalu kemudian dia jadi mulia dengan kekayaan itu. Siapa? Nabi Sulaiman. Makanya ada orang-orang yang memang kemuliaan itu diberikan dia karena kekayaan itu. Makanya kita bersyukur, ya Allah, mudah-mudahan kekayaan ini jadi wasilah, menjadi asbab saya diberikan kemuliaan. Dan ada juga orang yang diberikan kemuliaan lantaran dia miskin. Makanya kita ini, kalau kita sikapi hidup ini dengan arif bijaksana, kita nggak perlu ngeluh. Kenapa sih saya dikasih miskin oleh Allah? Ya begitu, karena cara Allah memberikan kita kemuliaan dengan cara miskin. Coba kalau kita jadi orang kaya, nggak mungkin kita bisa datang ke majelis ini. Makanya satu saat pernah Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah di tengah jalan. Dia dihentikan langkahnya oleh seseorang. Musa, hendak kemana engkau? Aku mau munajat kepada Allah di Bukit Tursina. Aku mau titip doa, boleh? Pesan boleh? Boleh. Apa pesanmu? Begini Musa, tolong kasih tahu Tuhan Allah supaya aku ini lepas dari kemiskinan. Aku kepengen jadi orang kaya Musa. Capek jadi orang miskin. Iya. Oke, kata Nabi Musa, aku akan sampaikan pesanmu itu kepada Allah. Langkah berikutnya Nabi Musa dihentikan lagi oleh seseorang. Dia bilang apa? Musa, hendak kemana kau? Aku mau kemunajat kepada Allah di Bukit Tursina. Aku boleh titip pesan kepada Allah. Apa? Tolong sampaikan kepada Allah agar Allah menambahkan lagi hartaku. Aku sudah bergelimang dengan kekayaan, tapi tolong tambahin lagi. Kan kita begitu tuh. Nggak pernah cukup sampai akhirnya hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian kematian. Kan ada orang yang hidupnya nggak pernah puas, dikasih segini pengen segini, dikasih gini. Jadi kasih tahu sama Allah supaya Allah nambahin lagi rezeki itu. Baik, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa munajat. Apa kata Allah? Hai Musa, sampaikan kepada hambaku bahwa kalau seandainya aku tambahkan lagi nikmat, bahwa dia tidak lagi jadi orang susah, maka dia bisa jadi tidak akan lagi dekat denganku. Maka aku berikan dia kemiskinan, sebenarnya aku ingin dia lebih dekat dengan aku. Lalu sampaikan kepada orang yang sudah aku kasih harta, dia berlimpah tapi dia masih minta lagi. Sampaikan, kalau seandainya aku berikan lagi tambah, maka dia tidak akan lebih dekat lagi dengan aku. Jadi maksud Allah itu sudah bersyukurlah dikasih harta begini. Sebab kalau ditambahin lagi belum tentu dia bersyukur. Akhirnya Nabi Musa sampaikan itu kepada dua orang ini. Menangislah orang ini. Menangis. Kenapa? Karena selama ini dia tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah. Makanya ketika kita diberikan kemiskinan oleh Allah, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kemiskinan ini menjadi asbab di mana Allah memberikan kemuliaan. Pun yang diberikan kekayaan oleh Allah pun selalu mengatakan, mudah-mudahan kekayaan ini menjadi wasilah Allah memberikan aku kemuliaan. Nah, iman. Jadi kalau iman sudah melembaga dalam kehidupan kita, aman sudah. Jadi melihat sesuatu itu pasti baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Fairuz Zabadi dalam kitab Tanwirul Mikbas ala tafsir Ibnu Abbas, kalau kita hidup pengen tenang, pengen bahagia, kuncinya adalah ar-radiyatu biqadaillah, ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah dan apapun yang menjadi keputusan Allah. Orang kalau gini udah nggak ngoyo lagi sudah. Nah, iman. Jadi pesan Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharui terus iman, karena hidup dan kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari gelombang ujian dan cobaan. Makin tinggi kualitas iman kita, makin ujian itu besar. Iya. Dan gak ada manusia dalam hidup ini yang gak diuji oleh Allah. Semuanya pasti. Iya, semuanya pasti. Al-Ankabut ayat 2 itu, surah ke-29. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira, kata Allah, bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman kepada Allah sebelum kami uji?
Ini artinya apa? Artinya kalau kita sudah ada komitmen iman kepada Allah, kita yakini Allah sebagai Tuhan kita yang menciptakan hidup dan kehidupan kita, maka konsekuensinya adalah siap-siap kita menghadapi ujian dan cobaan. Wa nablukum bisyarri wal khair. Kadang-kadang ujian itu enak, kadang-kadang gak enak. Tapi itu yakin bahwa itu hanya sekedar asbab saja. Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini pesan Nabi yang pertama. Jadi di safinata fa innal bahra amik. Perbaharui perahumu karena laut terlalu dalam. Perbaharui iman. Karena apa? Ujian dan cobaan akan silih datang berganti dalam kehidupan kita. Kalau iman sudah melembaga, aman sudah. Yang kedua pesan Nabi apa? Wa khujizada kamilan fa inna safara ba'id. Ambil bekal yang sempurna. Karena perjalanan ini masih panjang. Bu, kita ini masih di alam dunia. Masih berapa fase lagi perjalanan kita menuju Allah. Maka di dalam Quran Allah katakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa sih kalian masih membangkang aja kata Allah? Padahal dulunya kalian gak ada. Lalu diciptakanlah kalian. Lalu kemudian diwafatkanlah kalian. Dihidupkan lagi kalian. Summa ilaihi turja'un, yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Siklus perjalanan hidup kita ini. Kita ini sekarang masih berada di alam dunia. Dari mulai kita di alam arwah, memasuki kita alam rahim ibu kita, masuk kita alam dunia. Ingat, kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan, tapi kematian babak baru dalam perjalanan kita yang baru untuk menuju akhirat. Makanya karena ini perjalanan panjang perlu bekal. Makanya Nabi katakan wa khujizada kamilan fa inna safara ba'id. Ambil bekal yang banyak karena perjalanan ini masih panjang. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam kitab Nasoihul Ibad itu dikatakan man dakhalal qabra bila zadin faka'annama safaral bahra bila safina. Siapa orang yang memasuki alam kubur nggak ada bekal, maka seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa perahu, sia-sia. Makanya bekal penting. Itu nanti kita akan rasa tuh Ibu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti mengalami kematian tuh, itu kan banyak teriakan-teriakan orang minta dikembalikan lagi oleh Allah. Itu ketika kita meninggal, itu nanti itu orang-orang banyak yang ketika diperlihatkan oleh Allah gambaran amal-amal yang pernah dia kerjakan di dunia, dia minta dikembalikan lagi. Hatta ija ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan bima taraktu. Jadi orang-orang yang di dunia nggak pernah membekali hidupnya dengan bekal itu, nanti di alam setelah kematian mereka minta dikembalikan lagi. Apa dia bilang? Qala rabbirji'un, Tuhan kembaliin lagi saya ke alam dunia. Ngapain? La'alli a'malu sholihan bima taraktu, agar aku bisa beribadah yang dulu aku pernah tinggalkan. Maka saya pernah cerita kan, yang satu penelitian Dr. Raymond Moody. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Bagaimana kematian yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang kemudian setelah itu Allah perlihatkan kembali apa yang pernah dia kerjakan dalam kehidupan dunia. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Gak ada satupun lafaz ucapan yang kecuali malaikat raqib dan atid itu akan mencatat, dan itu nanti diperlihatkan oleh Allah menjelang kita memasuki alam kubur. Kan pernah diteliti oleh Raymond Moody, orang-orang yang pernah mengalami mati suri, bahwa dia mengalami di mana Allah perlihatkan kembali seluruh amal ibadah yang pernah dia kerjakan, baik dan buruknya. Makanya ketika orang lihat amal buruk yang dia lihat itu, dia minta dikembalikan lagi agar dia bisa menyempurnakannya dalam kehidupan dunia. Nah, maka bekal itu penting. Wa khujizada kamilan fa inna safara ba'id. Dan bekal yang terbaik kata Allah, wa tajawwadu fa inna khairizadi taqwa. Dan bekal yang terbaik adalah tidak lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri ija halal lailu hal ta'ishu minal fajr wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berbekalah kalian hidup dengan ketakwaan, karena kalian tidak tahu
Kalau kalian tidur, yakin nggak kalau besok pagi masih hidup? Hah? Apabila malam datang, yakin nggak kalau besok masih hidup? Kam min sohihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak sakit lagi? Kemarin itu saya persis depan rumah saya berhadapan. Ibu usianya masih 50-an. Pagi, sore masih ceria gitu. Malam masih bisa ngobrol. Tahu-tahu dia katanya kena angin duduk. Pagi sudah meninggal. Padahal masih nggak ada penyakit. Dengar-dengar cerita-cerita nggak sakit lagi. Gitu. Kamin sohihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat yang mati nggak sakit lagi. Dan berapa banyak orang-orang yang sakitnya bertahun-tahun nggak kunjung juga diwafatkan oleh Allah, malah yang ngasuhnya lebih dulu diwafatkan oleh Allah. Nah, maka bekal yang terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah nuansa Ramadan kemarin itu betul-betul bulan peningkatan kualitas. Makanya dari bandingin setahun 11 bulan mungkin terkalahkan semua dengan bulan Ramadan kemarin. Iya kan? Ada nggak ibu benar-benar selain daripada bulan Ramadan ibadah seperti kayak bulan Ramadan kemarin? Nggak ada ya? Iya. Bu Azora itu sehari bisa khatam Quran. Kalau Ustaz Dedi sih bulak-balik Quran, iya bulak-balik doang. Beneran loh, nuansa Ramadan. Kita sedekah aja. Coba di bulan-bulan lain, nggak sebanyak di bulan Ramadan. Betul kan Bu? Iya, yang biasa Ibu kalau ngecelengin kotak amal itu kadang-kadang 5.000, itu di bulan Ramadan bisa 100.000. Kenapa? Nuansa Ramadan itu yang mengantarkan itu. Iya kan? Saya dapat amplop tuh isinya selamat hari raya Idul Fitri. Nah, hadirin sekalian, itu pesan Nabi yang kedua. Yang ketiga, wa khafifil himla fa innal aqabata qa'udun. Ringankan beban. Karena perjalanan itu seperti mendaki sebuah bukit. Semakin banyak beban, makin berat. Begitulah perjalanan kita dengan kepada Allah. Makin banyak beban dosa, sulit kita berjumpa. Maka ringankan beban dosa itu. Makanya kadang-kadang terlalu banyak dosa, sulit kita untuk mendekati Tuhan. Makanya orang yang kadang-kadang banyak dosa, dia malas beribadah. Malas. Gini, Imam Nawawi itu mengurai, di dalam diri kita ini kan ada jasmani, ada ruhani. Betul ya? Orang kalau cenderung memprioritaskan jasmaninya, itu pasti ada dampak yang kurang baik di dalam dirinya. Jadi kalau ibu terlalu banyak, bapak itu jasmani aja, ngasih makan, minum, semua jasad. Sementara ibu jarang beribadah, apalagi ngaji seperti ini. Itu ada konsekuensi. Orang kalau udah hidupnya terlalu jasad aja, itu akan muncul 3 kekuatan di dalam dirinya. Coba aja kalau nggak percaya. Pertama apa? Ada kuatun bahimiyah. Orang kalau sudah memprioritaskan jasadnya, maka akan timbul di dalam dirinya memiliki karakteristik seperti binatang. Tahu binatang? Nggak pernah malu. Binatang kan nggak pernah malu. Apa ibu lihat tuh? Kalau ayam udah datang syahwatnya, tengok kanan, tengok kiri. Enggak, kucing depan kita main seks, santai aja. Ayam gitu, nggak nengok ini ada ari apa kagak ya gitu. Itu binatang, karakteristik gitu. Orang kalau sudah dihinggapi karakter ini, dia nggak tahu malu. Kadang-kadang kalau lagi ngomelin nih, wih Allah, anggota Ragunan di absen atu-atu mending. Dasar lu ya, gitu. Kenapa? Nggak tahu malu. Ya, kan begitu ya. Yang kedua ada kuatun sabu'iyah. Binatang buas. Tahu binatang buas? Karakteristik apa? Karakteristik binatang buas itu sombong. Makanya gini,
Kalau kita ukur diri kita, kalau ada sifat sombong di dalam diri kita, berarti masih ada error di dalam diri kita. Jangan-jangan kita masih memprioritaskan jasad. Ruh kita ini kurang. Coba deh, sehari aja, ibu jasad aja ibu. Sholat enggak, puasa enggak, baca Quran enggak. Pasti ada kecenderungan itu. Sombong. Mengambil hak orang lain, enggak peduli orang lain senang atau tidak. Yang penting dia terpuaskan. Kan begitu karakteristik binatang buas. Makanya kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang ya begitu tadi, menindas, ingin mengambil hak orang lain, gak peduli orang lain senang atau tidak, yang penting dia puas. Nah, ini ciri orang-orang yang terlalu memprioritaskan jasad. Yang ketiga yang lebih bahaya itu apa? Kuatun syaitoniyah, kekuatan syaitan. Gimana kekuatan syaitan ini? Menghalalkan berbagai macam cara. Saya korupsinya 1 miliar. Nah, yang 100 juta saya sumbangin buat masjid. Lumayan, pahalanya besar. Nggak bisa. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Nggak bisa. Berangkat haji, duit boleh, korupsi di kantor. Ya nggak bisa, nggak nyambung. Nah, ini gitu. Ini dosa ini yang akhirnya membuat kita jadi begitu. Berbeda dengan orang yang memprioritaskan ruhaninya. Kayak gini nih, ibu kan lagi memprioritaskan, makanya lagi tenang, tuh nggak ada yang gosip saya lihat. Dari mulai masuk nggak ada yang gosip, lagi tenang batin ini Bapak. Ya. Walaupun ada juga yang mungkin hati dongkol juga nih, Ustadz lama banget ya ceramahnya gitu. Takutnya basi itu makanan. Ibu kalau punya hati seperti itu, gimana ngilangin dosanya? Ada nggak kan kita ngaji suka dongkol juga sama Ustadz ya? Ada nggak? Ada nggak? Adalah, ada. Ustaz banget. Enggak ya, kalau di sini mah enggak, di Ciputat mah banyak. Ini itu kata Nabi, kalau kita suka berdosa di majelis, ya kan banyak aja dosa. Bisa jadi kan misalnya gini, tetangga sebelah kita bajunya biasa aja, kita bagusnya habis Lebaran kan masih bagus. Pakaian begitu aja ya, norak banget gitu. Masih bagus gitu. Jadi ciri itu kalau ada ibu-ibu yang begini-begini tuh sebenarnya dia pengen diperhatiin bahwa kerudungnya itu masih baru. Kan ada dosa begitu tuh kan? Ya ada kesombongan lah. Gitu. Lagi di majelis dia masih sempatnya berdosa. Gitu. Itu caranya Bu, baca doa kifaratul majlis 3 kali. Ini udah menunjukkan suruh berakhir gitu. Jadi kalau kita berdosa di majelis, apakah dosa hati kita atau dengan orang lain, itu baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu 3 kali. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca doa kifaratul majlis 3 kali selesai majlis, maka Allah akan mencap dia, menstempel dia jadi orang baik. Amin. Iya. Dan kalau seandainya dia berdosa, dosa tadi dongkol sama ustadz, kelamaan ceramah gitu ya. Padahal udah dari jauh-jauh bawa makanan dari rumah supaya dicicipin orang gitu ya kan, sama jamaah. Tahu-tahu agak basi dikit kan, kesel juga sama ustadz, lama juga nih ustadz. Itu kayak punya dosa kayak begitu. Cukuplah doa kifaratul majlis menjadi kifarat. Jadi dosa itu. Bacanya habis ngaji, bacanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik 3 kali. Sudah cukup itu. Cukup. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita hidup ini memprioritaskan ruh kita dengan hadir di majelis, maka kita cenderung akan mendapatkan kuwatun rabbaniyah. Ada secerca cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Cirinya apa? Selalu ingin berbuat baik. Itu ciri. Berarti Allah sedang memberikan kita ilham yang luar biasa. Kenapa? Karena tadi. Nah, jadi jangan sampai dosa itu terulang kembali, karena dosa itu yang membuat kita jadi akhirnya apa? Malas untuk beribadah kepada Allah. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu datang kepada gurunya Imam Waqi. Ibu ada yang pernah lupa nggak?
Ada yang pernah lupa nggak? Ya Allah, saya punya utang sama Bu Azora, ya lupa. Gitu. Kalau itu mah banyak yang lupa ya. Gitu, ya Allah, saya punya duit ini ya, saya lupa mau ngasih Ari gitu. Nah, itu ada lupa gitu. Itu Imam Syafi'i itu pernah lupa, Pak. Dia datang kepada Imam Waqi, gurunya, dia cerita, Tuan Guru, saya itu ada beberapa bab yang saya lupa. Ibu pernah nggak ada kadang-kadang udah ngapal Quran terus ada yang lupa? Itu Imam Syafi'i pernah terjadi. Dia lupa beberapa bab itu. Apa kata Imam Waqi? Tinggalkan maksiat. Jadi maksiat itu yang menyebabkan lupanya hilang itu hafalan-hafalan kita. Jadi dosa itu yang kadang-kadang menjadi penghalang gitu. Tapi maksudnya dosanya Imam Syafi'i berbeda dengan dosa kita. Kalau sekelas Imam Syafi'i itu kan meninggalkan biasanya zikir, nah itu juga dianggap dosa. Kenapa? Rutinitas yang sudah biasa dia bangun kemudian ditinggalkan, bagi kalangan orang-orang sufi itu termasuk dosa dia dapat. Nah, sekalian gitu. Jadi kata Rasulullah, wa khafifil himla fa innal aqabata qa'udun. Jadi ringankan dosa, ringankan beban dosa dan noda, karena perjalanan menuju Allah akan terasa ringan manakala itu sudah tidak ada. Rasul itu beristighfar itu sehari 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah atau kama qala 100 marrah. 100 kali aku itu mengistighfarkan diriku di hadapan Allah. Ibu-ibu berapa kali? Berapa kali istighfar bapak-bapak? Model Ari itu zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh 3 kali. Itu juga kalau yang Allahumma antas salam, kalau Allah malantas jalan dia lewat. Ya. Loh, kita 15 kali sehari, Rasulullah 100. Makanya kita kepengen masuk surga, ya nggak nempel lah. Iya kan? Maka istighfar. Maka di dalam Al-Quran, istaghfiru, beristighfarlah kalian. Ibu tahu rahasia istighfar itu? Ada seseorang itu datang kepada Syekh Hasan Bisri. 3 orang ini, dia mengadu kepada Syekh Hasan Bisri, Tuan Syekh, tolong kasih saya amalan yang dengan amalan itu saya ini jujur aja belum punya anak. Saya menikah dengan istri, belum dikunjungi anak, belum dapat anak. Tolong kasih amalan supaya bisa dapat keturunan. Dikasih oleh Imam Hasan Bisri, nih baca zikir 100 kali istighfar, 1000 kali. Datang lagi orang, Tuan Syekh, saya punya masalah. Kenapa? Saya ini di kampung paceklik, nggak turun hujan. Tolong kasih amalan supaya Allah menurunkan hujan. Kata Imam Hasan Bisri, kau baca istighfar 1000 kali. Yang satu lagi dia bilang, saya ini usaha macet, bisnis selalu gagal. Tolong kasih amalan. Dikasih Imam Hasan Bisri ini 1000 kali baca istighfar. Lah satu ketika nih orang bertiga kumpul di masjid lagi zikir. Astagfirullah, sama zikirannya, tiga-tiganya sama. Loh, Anda kok istighfar juga? Kamu istighfar? Dapat dari mana? Syekh Hasan Bisri yang ngasih. Saya juga sama. Waduh, kayaknya Syekh Hasan Bisri ini gak punya stok lagi, cuma istighfar doang katanya. Akhirnya nikah mereka ngadu kepada Hasan Bisri. Tuan Syekh, kami ini kan punya masalah beda-beda. Yang satu nggak punya anak, yang satu pengen kampungnya turun hujan, yang satu pengen usahanya lancar. Kenapa istighfar semua dikasihnya? Emang ente nggak punya stok lagi zikir? Kata Syekh Hasan Bisri, bukan saya yang ngasih, Allah. Allah yang nyuruh, istaghfiru rabbakum. Banyaklah kau beristighfar kepada Tuhanmu, karena Allah itu maha memberi ampunan. Sebab dengan istighfar itu apa? Yursilis samai alaikum bidrara. Allah akan menurunkan hujan yang berlimpah ruah. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dengan asbabnya istighfar. Lalu apalagi? Allah akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah juga memberikan keluasan rezeki.
dan Allah juga akan mengembangkan anak keturunanmu. Itu Allah yang menyuruh agar kalian membaca istighfar kepada Allah. Jadi bukannya Hasan Bisri hanya sekadar wasilah di mana kita suruh Allah membaca istighfar dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah selalu membaca istighfar itu 100 kali. Nah, ini yang penting. Karena ibarat dosa ini, ibarat kaca ini, kita ini kaca. Dosa itu debu. Setiap kali debu nempel di kaca, ibu lap, lama-lama kaca itu bersih terus. Iya. Tapi kalau kaca setiap kali debu nggak dilap, dibiarkan, lama-lama dia akan menggumpat dan pada akhirnya jadi keras. Sulit kita hapus. Begitulah kita. Kalau kita ada dosa, kita istighfar. Istighfar itu lap. Setiap dosa kita istighfar, setiap dosa istighfar, maka insya Allah kita akan bersih dari segala noda dan dosa. Tapi kalau kita kemudian berdosa, kita tahan, nggak perlu istighfar, sampai kemudian dosa kita makin hari makin besar, maka sulit sekali kita untuk bersihkan. Maka pada akhirnya apa yang disebut dengan mautul qalbi, hati jadi mati. Dan kalau hati sudah mati, hubungan kita dengan Allah udah nggak lagi nyambung. Bagaimana mungkin handphone mati ini bisa komunikasi? Makanya ada seorang nanya kepada Ibrahim bin Adham, Tuan saya, kami ini berdoa kepada Allah tapi nggak kunjung doa kami diijabah oleh Allah. Apa doa kami yang salah? Apa memang Allah nggak ngijabah doa kami? Apa kata Ibrahim bin Adham? Kalian tahu kenapa doa kalian tidak diijabah oleh Allah? Matat qulubukum, hati kalian yang mati. Itu yang menyebabkan kenapa doa kita nggak pernah diijabah oleh Allah, karena hati kita mati. Nah, kenapa penyebab hati mati? Araftumullah wa lam tu'tu haqqah. Kita tahu Allah yang menciptakan kita, tapi hak-hak Allah nggak pernah kita tunaikan dalam kehidupan kita. Kita tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi pada kenyataannya kita tidak pernah konsisten mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Kita diberikan oleh Allah nikmat begitu besar, tapi kita nggak pernah bersyukur. Itu yang menjadi penyebab hati kita mati di hadapan. Nah, maka banyak istighfar supaya hati ini akan terus hidup. Dan kalau udah hari itu hati hidup, komunikasi akan nyambung di hadapan Allah. Nah, yang terakhir pesan Rasulullah, wa khlisil amal fa inna nakida basir. Ikhlasan setiap langkah hidup kita, karena itu yang akan dilihat oleh Allah. Ibu ingat, Allah masukin kita ke surga kan bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji umroh kita, tapi karena Allah ridho. Karena Allah ridho sama kita, karena Allah sayang sama kita. Makanya bagaimana bisa meraih kasih sayang Allah? Jadikan setiap penghambaan itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itulah yang dalam bahasa kita disebut dengan ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Orientasi penghambaan kita kepada Allah bukan lagi manusia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan. Sebab berapa banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi dia tidak ada nilai sama sekali. Kenapa? Karena orientasi dia beribadah kepada Allah manusia. Makanya nanti orang-orang yang di dunia itu yang hidupnya bukan karena Allah, itu nanti Allah pertegas lagi. Yang di dunia kita pernah kalau bekerja kepengen dipuji, dipuja, itu nanti di akhirat dia diperlihatkan oleh Allah. Disuruh kita minta kepada orang-orang yang dulu kita beribadah karena mereka. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tanamkanlah kita dalam penghambaan diri kita kepada Allah, landasannya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, orang melihat atau tidak nggak ada masalah, orang memuji atau tidak nggak ada masalah. Kenapa? Karena orientasi kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orientasi kepada makhluk, ibu gampang kecewa ketika ekspektasi nggak sesuai. Hidup ini nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kenapa? Karena tadi, selama kita orientasi kepada manusia, selama itu kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, oleh karena itu kalau kita selalu menginginkan hanya ridho Allah, insya Allah ridho itu Allah akan berikan buat kita. Ya, saya kira itu barangkali yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan
dengan 4 hal yang dinasihatkan Rasulullah kepada kita, kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga nilai-nilai ibadah yang sudah kita rajut selama di bulan Ramadan tetap kita lestarikan di bulan-bulan yang lain. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya bukan jadwal saya, tapi karena Ustadz Dedi minta ditukar Ustadz Syarif, jadi Ustadz Syarif minggu depan. Jadi saya minggu ini. Kebetulan minggu depan saya ada halal bihalal di Masjid MRBJ. Jadi saya tidak bisa hadir minggu depan. Jadi itu sih barangkali. Ada yang mau nanya? Oh iya, silakan. Saya pikir halal bihalal kagak ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz, saya menanyai tentang hijah. Hijah itu mungkin saya tuh takutnya salah penempatan ngasih ke orangnya gitu ya. Saya kan punya anak karyawan, tapi dia tuh nggak sanggup kalau kerja sebelum puasa gitu kan. Ya intinya dia nggak mungkin puasa gitu. Nah terus dia ingin bayar hijah itu penempatannya kepada orang yang orang tua apa orang ahli ibadah, tapi saya tuh belum paham itu gimana tuh Pak Ustaz. Iya. Terus ini satu lagi Pak Ustaz. Bagaimana orang tua juga itu yang lagi keadaan sakit terus sampai dalam waktu puasa ini sampai meninggal dalam pertengahan bulan Ramadan kemarin. Terus apa si orang tua itu wajib hijah sampai puasa apa pertengahannya apa gimana tuh Pak? Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diprioritaskan ketika kita membayar fidyah itu adalah orang fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Ya, miskin itu dikategorikan orang yang sebenarnya cukup tapi masih gali lubang tutup lubang. Ya, bukan nyinggung hari, bukan. Ya. Jadi orang yang sebenarnya kebutuhannya cukup tapi masih kadang-kadang butuh. Anaknya masuk sekolah dia masih bisa pinjem gitu. Ya, buat dia sehari-hari cukup. Itu miskin sebenarnya. Bahkan orang yang masih membutuhkan sesuatu yang dia kadang-kadang sulit untuk mendapatinya. Nah, jadi prioritaskan membayar fidyah kepada orang-orang itu, ya. Jadi miskin. Kalau fakir sudah wajib, sudah. Artinya fakir itu memang orang yang nggak punya penghasilan sebenarnya. Prioritaskan pada itu, ya, gitu. Kepada orang fakir dan miskin. Walaupun di dalam Al-Quran ada innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi ada 8 asnaf. Tapi dari 8 asnaf itu yang menjadi prioritas adalah fakir, miskin. Kayak kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan kalau bisa kepada fakir, miskin. Yang betul-betul membutuhkan. Nah, yang kedua mengenai orang yang meninggal dunia di bulan puasa. Apakah fidyahnya itu kita bayarkan sampai puasa itu selesai atau pada saat dia meninggal? Misalnya tanggal 1 dia udah nggak mulai puasa, tanggal 20 dia udah meninggal. Maka yang harus kita bayarkan fidyahnya itu adalah dari tanggal 1 dan 20. Pada saat dia meninggal itu. Jadi tidak mesti harus sampai Ramadan selesai. Kayak kemarin kan, kemarin Ibu Titik Puspa itu kebetulan disolatkan di Masjid An-Nur. Itu Masjid An-Nur itu bagus, alhamdulillah. Beliau nyumbang juga itu. Ada undangan sekian puluh juta ditambah 100 bingkisan fakir miskin. Ya, fakir miskin. Kebetulan di tempat saya ngajar disolatkan itu. Di rumah Ibu ya, tempat kita ngaji ya, di Pancoran. Nah, itu beliau, saya dapat informasi dari pengurus, ada sumbangan dari Ibu almarhum sekian gitu. Nah, bisa jadi itu sumbangan beliau, tapi saya kira fidyah itu di luar itu, ya, karena beliau juga masuk rumah sakit kan sebelum puasa ya,
puasa. Saya nggak tahu juga informasi berikutnya nanti, apakah fidyahnya nanti dilakukan di situ atau di mana. Tapi yang jelas fidyah berlaku hanya pada saat dia meninggal. Ya, jadi kalau dia tanggal 20 di Ramadan ya sampai tanggal 20, nggak perlu sampai 30. Gitu, ya. Jadi dihitung di tanggal 1 dia mulai nggak puasa sampai tanggal 20. Itu yang harus dibayarkan fidyahnya. Gitu ya. Nah, gitu. Cukup ya? Nah, cukup. Ada lagi? Kalasnya? Oh iya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kan kita habis bulan Ramadan, ada yang ikut itikaf. Kebetulan saya juga ikut itikaf di Masjid di Cipete. Iya. Malam-malam itu kan banyak yang baca Al-Quran, Ustaz. Ada satu orang yang baca Al-Quran itu terjemahannya, Ustaz. Dia baca terjemahannya itu, dan saya juga belum selesai baca itu, saya coba juga baca terjemahannya, ikut gitu loh Pak Ustaz. Setelah saya baca itu, kita tahu artinya, itu kita jadi ngeri gitu loh Ustaz. Seperti surat Ar-Rahman, Waqiah, Mulk, terus Haqqah, Al-Qiyamah gitu. Itu kan bolak-balik gitu, ngeri. Dan kan kalau kita baca Al-Qurannya ya baca-baca aja, kita nggak tahu artinya gitu. Iya, Kan iya. banyak yang begitu, Ustaz. Nah, saya ikut baca gitu, wah artinya ngeri juga. Nah, yang pertanyaannya itu, Kata ibu-ibu, untung gua nggak baca terjemahannya jadi nggak ngeri. baca Iya. Haqqah dan Al-Qiyamah juz 29 itu apa namanya? Itu sah apa gimana Iya. amalnya gitu loh. Yang itu yang mau saya tanya. Oke. Iya, jadi di dalam Al-Qur'an itu gini. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba kami, tapi sebagian mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Siapa mereka? Mereka yang baca Quran, tetapi isi kandungan Al-Quran bertolak belakang dalam kehidupan dia. Kan ada orang yang baca Quran tapi nggak ngerti artinya. Bagaimana dia bisa melaksanakan isi kandungan Quran sementara dia sendiri nggak ngerti? Nah, itu zalimul nafsi. Saya bukan nyinggung ibu-ibu, nyinggung Ustaz Dedi. Wa minhum zalimul nafsi, wa minhum muqtasid. Ada yang setengah hati. Dia menerima Quran yang setengah hati. Artinya gini, ada ayat-ayat yang dia senang dia kerjain, tapi ada yang enggak menyinggung dia enggak gitu. Ada yang model gitu enggak? Kirinan ayat bicara sedekah, dia senang gitu ya. Kirain ada ayat yang nyinggung dia enggak senang. Itu ada yang model begitu. Ya, artinya enggak konsisten gitu ya. Yang ketiga ini sabiqun bil khairat. Jadi Al-Qur'an betul-betul menjadi ajang perlombaan dia untuk berbuat baik. Nah, siapa mereka? Yang tadi dia baca Quran, tetapi kemudian dia coba untuk mentadaburi Quran. Makanya ibu-ibu kalau kita belum bisa terjemahan, coba pegang buku terjemahan. Tapi bukan hanya terjemahnya saja, Pak. Jadi kalau kita baca terjemahnya, kita nggak dianggap baca Quran. Sama dengan megang mushaf Quran. Kalau megang mushaf Quran sama terjemahannya itu nggak apa-apa, nggak batal dalam keadaan nggak berwudu pun nggak apa-apa. Tapi kata Imam Syafi'i kalau yang benar-benar murni Quran aja, itu kita harus berwudu. Nah kalau terjemahannya nggak perlu. Nah gitu kan, kita ada tuh yang terjemahan ada yang enggak gitu. Nah jadi sabiqun bil khairat itu artinya orang yang membaca Quran plus mentadaburi, artinya dia memahami maknanya. Nah sehingga itu terjadi. Ada rasa takut, ya kan? Ada rasa ingin lebih baik gitu. Nah, jadi kalau ibu-ibu baca Quran gitu misalnya Alif Lam Mim Zalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ibu baca Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu kan merenung, kenapa ya selama ini kok Quran belum saya jadikan petunjuk?
Sebab saya kadang-kadang lagi ada masalah, saya lebih banyak ke dukun daripada gitu tuh. Bukan nyinggung Ari, bukan. Kalau dia kalau ada masalah dia larinya ke dukun. Dukun beranak maksudnya. Nah, jadi kita sudah baca, ya Allah, kenapa Quran ini kok belum bisa jadi petunjuk? Oh, berarti kualitas takwa kita yang belum. Karena kan Allah janjiin kan, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Quran belum jadi petunjuk bagi kita, berarti kualitas takwa kita yang menurun. Nah, disitulah kita kemudian lebih mentadaburi, kemudian kita banyak membaca Quran, lalu merenungi, sehingga akhirnya kualitas takwa itu muncul, sehingga lebih nyaman. Akhirnya Al-Quran menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi guidance book dalam kehidupan kita. Nah, jadi gitu aja. Jadi kenapa ibu selama ini barangkali belum jadikan Quran sebagai petunjuk? Karena kualitas takwa kita. Ya, kita masih menganggap santai-santai aja kan Quran. Iya. Padahal Al-Quran wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmah. Quran itu benar-benar membawa rahmat buat kita, jadi obat buat kita dikala kita sedang menghadapi problem. Iya. Saya belum lama itu agak berobat. Saya berobatnya enggak saya jelasin berobat apa gitu. Ini karena ini rahasia. Berobatnya di kampungnya Ustadz Dedi. Di Garutnya. Nyaman tuh di Garut. Ya. Jadi saya ke Garut. Itu ada teknik orang pengobatannya itu dengan tidak menyentuh, tapi kita bergerak sendiri gitu. Dia misalnya gini, diginiin bergerak gitu. Ya nggak tahu, Allah alam. Mungkin pendekatannya tadi, mungkin ada pendekatan dengan dia melajimkan baca Quran tuh, jadi ada keutamaan diberikan oleh Allah, bisa jadi begitu. Jadi luar biasa itu Al-Quran itu, memberikan dampak yang luar biasa kalau kita yakin gitu kepada Allah. Nah seperti itu. Termasuk saya juga kemarin tuh ya, Bu Ajoro, semua teman-teman ibu-ibu kan terima kasih karena kemarin operasi sudah berjalan dengan baik gitu. Ada sisi yang saya pelajari itu ya, saya kan 2 kali ya operasi ya. Pertama pankreas saya alhamdulillah sekarang sudah normal, sudah 100, 110, 120. Tadinya kalau saya makan nasi, makan roti itu langsung 300, 400, 500 gitu. Kemarin saya coba makan roti beberapa kali tiap malam itu selama Ramadan pun makan 3 gitu ya, masih alhamdulillah 110, 120. Artinya alhamdulillah gitu. Nah saya lihat pendekatan juga gitu, dia itu membelek saya itu dengan pisau itu nggak terasa sakit gitu, malah adem sih, saya ngerasa kayak angin gitu, sejuk gitu. Dan saya tanya ibu-ibu juga yang kena cancer apa, saya nggak sakit ya Pak Usman gitu, enggak. Apa yang saya dengar? Lantunan ayat Quran dan sholawat yang dia baca. Jadi berefek gitu, luar biasa. Iya, dia sambil ngobrol sama anak saya, putra saya gitu ya. Putra saya ngeliatin saya di operasi gitu. Itu pendekatan itu. Jadi ternyata dahsyat luar biasa itu. Ketika seseorang itu sudah menjiwai Al-Quranul Karim, dia baca itu. Saya lihat dia baca sholawat gitu. Ya maaf ya Pak ya, baca doa zikir gitu. Jadi saya bilang wah, luar biasa ini. Bisa 2 kali itu. Jadi operasi yang kedua itu waktu ini diberikan, saya udah yakin banget nggak sakit. Waktu pertama aja saya bilang, sakit banget kali ya. Ternyata enggak. Sayatan itu enggak sakit. Ngerapetin itu juga enggak. Iya. Ibu kalau mau tahu, saya buka perbannya saya pakai sendiri. Wajar saya unjukin. Saya buka sendiri perbannya. Nah itu kenapa pendekatan Quran. Nah itulah kita perlunya mentadaburi Quran. Saya kira banyaklah cerita-cerita orang-orang yang mendawamkan Quran, lalu kemudian Quran jadikan guidance book dalam kehidupannya, itu dia lebih enak, lebih enjoy, dan lebih merasa takut di dalam diri. Nah, jadi bagusnya itu Pak, di saat itu bukan hanya sekedar terjemah yang kita baca, Al-Quran dibaca. Coba lihat dari pertama aja kita sudah disuguhkan tuh. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Allah sudah ngingetin Quran ini akan jadi petunjuk buat kita kalau kualitas ketakwaan kita. Kalau selama kita belum punya kualitas itu,
Ya nggak bisa. Kita menganggap Quran biasa jadinya, ya kan? Nah, maka Allah tegas hudal lil muttaqin sebagai petunjuk, sebagai guidance bagi orang yang punya kualitas takwa. Maka kita jadikan diri kita tadi kualitas. Jadi Quran itu menjadi sahabat. Jadi setiap kali kita ada persoalan, kita pasti dibuka oleh Allah itu rahasia. Banyak saya ketemukan orang-orang yang kemudian mendapatkan hidayah dengan Quran. Ada di Kanada itu namanya Dr. Catmore. Beliau ini masuk Islam itu karena hidayah itu baca Quran. Banyak sekali ya saya temukan itu orang-orang yang kemudian benar-benar akhirnya menjadikan Quran sebagai guidance book dalam kehidupan. Ini bagus banget. Kalau bisa ditambahkan ayat Qurannya, makin takut gitu. Ibu masih enjoy ini kemarin Ramadan nggak ada takut Pak. Tetap aja minta uang bulanan di dalam lakinya. Ya. Waktu saya di Mekah Ramadan kemarin itu kan kalau udah mulai itu kan ayatnya kan panjang-panjang sampai luar biasa. Oh iya karena imam, tapi kan enak kan bacaan. Beda Ustaz Dedi. Mungkin karena kita capek udah bulan puasa. Itu kan 10 hari ya. Jam 2 jam sehari Ustaz. Nikmatnya 10. Itu kadang-kadang kalau ulama tuh bisa tertidur dengarnya kepanjangan di ayat-ayatnya itu. Jadi saya lihat orang-orang ada dari Prancis, dari mana gitu ya, dia itu saya tuh kagum banget ya, padahal dia baru masuk Islam ya, ya tapi tekun gitu melihatnya. Saya sadar itu ya Allah, saya aja ini masih jauh banget dari mereka. Terus kebetulan saya di sebelah saya tuh ada yang saya inilah ajak ngobrol gitu, orang-orang dari Saudi itu bilang, kamu ini gimana ya supaya nggak ngantuk, saya bilang, karena walaupun gimana kita baca Al-Quran tetap aja ngantuk kan Ustaz ya, karena terlalu panjang ayat-ayatnya. Kamu pakai Al-Quran aja, dia bilang, baca, jadi nyimak, istilahnya nyimak ya, jadi pegang Al-Quran, kita ngikutin apa yang dibacain imam. Kan memang senang juga, jadi nggak ngantuk sama sekali Ustaz. Kita ngikutin gitu, jadi kita apa yang dia baca malah jadi maksud segala macam jadi bagus, kita ngikutin kan. Gimana Ustaz menurut Ustaz? Iya. Yang penting jangan sampai ada gerakan-gerakan yang kemudian bisa merusak ibadah sholat kita. Tapi dia begini, gerakannya tuh gini, kalau sudah ini kan sholat dia takbir itu baca. Lalu waktu mau ruku atau sujud dia taruh dulu Qurannya gitu. Dan saya ikut sujud. Terus sesudah itu waktu ini ambil lagi. Iya, beda. Ya, itu kan sebenarnya teknik cara supaya dia tidak ngantuk. Iya. Ya. Kalau enggak orang udah assalamualaikum kita masih tertidur. Ya sebenarnya ya, susah juga sih kadang-kadang rasa kantuk itu memang sulit juga ya. Jadi kalau memang itu menjadi satu jalan di mana meningkatkan kualitas kekhusyuan kita, jadi nggak ada masalah. Karena memang dalam perspektif hukum Islam itu kan Imam Syafi'i saja yang berpendapat gerakan-gerakan yang bisa merusak ibadah sholat itu ketika gerakan itu 3 kali berturut-turut, itu bisa merusak. Contohnya begini, ibu pernah kan kecil gini, misalnya kita lagi sholat gatel, ini bisa batal. 3 kali. Bisa batal. Contoh gini, Imam Syafi'i ya, ini kan misalnya gini, ini imam batal, saya jadi makmum, saya mau ganti, itu saya jalannya begini, 3 batal. Mestinya itu begini gerakannya. Berhenti. Ini mau 3 kali pun nggak ada batal. Mau ibu 10 kali langkahnya begini, itu nggak batal. Yang batal itu begini. Tidak bisa. Nggak ada. Termasuk baca Quran tadi, ibu menyimak. Itu yang banyak gerakan. Tapi itu Imam Syafi'i. Ya, jadi karena di Mekah itu kan kita memang beragam mazhab dipakai. Jadi ada orang yang mazhabnya Imam Hanafi, Imam Malik gitu. Kayak kita kalau tadi kan nggak pakai Imam Syafi'i. Ya, coba kalau seandainya Imam Syafi'i kita pakai gitu.
Nggak selesai. Batal terus. Apalagi yang kelas saya kan didampingi nenek-nenek itu. Kalau bukan maksudnya didampingi itu kan ibu-ibu ada yang pegang ini ke saya, pegang ini gitu. Iya, jadi iya batal. Walaupun nenek-nenek tetap batal. Nah maka kita kemudian bertaklid pada imam selain daripada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin kita pada saat itu kita di Mekah itu bisa bertaklid pada imam yang lain. Kalau misalnya ada gerakan-gerakan kita, kalau seandainya pakai Imam Syafi'i itu akan merusak ibadah sholat kita. Kayak gitu. Makanya nanti dikonsultasikan kepada mutawif pembimbing atau enggak pembimbing. Kalau mutawif itu kan hanya sekedar ngurusin administrasi dan sebagainya, juga nggak ngerti gitu. Nah, kalau bisa pembimbing haji umroh itu bisa, ya, kayak gitu. Jadi silakan saja, selama itu kemudian bisa membantu kita untuk tidak terlena jadi ngantuk. Sebenarnya sih nggak membatalkan juga. Misalnya gini, tadi kita ngedengerin Bismillahirrahmanirrahim, misalnya saya sudah kan enak banget, kita ketiduran nggak batal. Jadi membatalkan itu kalau kita sholat duduknya itu tidak mutamakin. Kalau sama duduknya mutamakin itu nggak batal. Misalnya gini, mutamakin dalam perspektif fikih begini. Ibu duduknya begini, tuh, ini mutamakin, ya. Jadi nggak nyender nggak apa. Itu namanya mutamakin. Tapi kalau ibu duduk begini, tuh, ini mutamakin bisa membatalkan. Kalau ibu tidur batal. Tapi kalau ibu begini, duduk begini, ini nggak batal. Kenapa? Karena ini nggak berpijakan. Jadi kalau ibu berzikir gitu malam, terus bangun lagi ibu tahajud, itu nggak batal. Walaupun ibu kentut, tapi kan dalam keadaan tidur, ibu kan biasanya. Iya kan ibu nggak tahu kalau ibu kentut ibu lagi tidur. Sekalipun ibu kentut, tapi tidurnya ibu begini, ini termasuk tidur gue yang utama. Tidak membatalkan. Apalagi kita tidurnya dalam berdiri kan, nggak berpijak tangan kita. Kecuali ibu misalnya begini, pegangan itu namanya zaid mutamakin. Itu tidak membatalkan. Apalagi sholat. Ibu tidur juga ada masalah. Cuman kan masalah takutnya jatuh doang. Itu dalam perspektif hukum gizi. Jadi silakan aja belajar selama itu tidak mengganggu dan merusak. Ya susah juga memang karena di Mekah rata-rata itu 1 juz ya. 1 juz. Sekarang 10 rakaat ya. Ya kita kan di sini menikmati banget dulu bacaan Ustaz Dedi karena singkat. Raweh tersingkat itu dulu ya di Brawijaya. Pak Erwin nggak mau di Al-Kausar nih, punya di sini. Al-Kausar lama, ada imam dari PTIG. Dulu Brawijaya terkenal. Paling Ustaz Dedi yang imam, kalau nggak puluh pasti Anas. Sampai sekarang gitu ya? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ya? Iya, sekarang. Kayak dulu wajar kalau masjid kita jadi penuh gitu. Alhamdulillah imamnya selain berkualitas singkatan pada. Gitu ya Pak Ida. Bagus, alhamdulillah. Saya sendiri juga belum pernah sih berpuasa di Mekah gitu. Karena belum ada sponsor yang menghantarkan. Mudah-mudahan Pak Erwin nanti bisa jadi sponsor. Kalau di Kuningan udah laku gitu. Saya kira itu ya, cukup ya. Ada Rio. Mati. Yang saya tahu itu Pak, kalau kita sholat nggak baca Al-Fatihah atau salah baca Al-Fatihah itu nggak sah gitu Pak. Nah Al-Fatihah itu kan terdiri dari 7 ayat Pak. Iya. Ayat pertama itu kan Bismillah Pak.
Jadi kalau kita nggak baca Bismillah itu nggak sah. Gitu. Terima kasih. Iya. Tadi ada bahasan itu nggak? Hah? Ada bahasan kita? Enggak gini. Bacaan Fatihah, ya, baca Fatihah. Itu ada beberapa pendapat. Ya, Imam Syafi'i itu bacaan Bismillah dalam Fatihah wajib berdasarkan hadis Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha rawahu Daruqutni. Oh, Bismillah itu adalah bagian dari Fatihah. Maka kata Imam Syafi'i kalau tidak baca Bismillah tidak sah. Tetapi Imam Malik mengatakan enggak. Bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Makanya di Arab rata-rata imamnya dia nggak baca-baca Bismillah. Karena beda mazhabnya dengan kita Imam Syafi'i. Mereka langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak pakai Bismillah. Karena dia berpendapat ada juga yang mengatakan disirkan. Disirkan. Tapi ada yang mengatakan tadi yang mazhab yang lain Bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Jadi kok 7 ayat? Nah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu jadi 7 ayat. Nah, itu pendapat. Nah, inilah beberapa pendapat para ulama. Makanya kita beragama ini agama hasil interpretasi para ulama. Maka karena kita ini hasil interpretasi para ulama, nggak usah diperdebatkan. Ya, ini pendapatnya ini kita hormati. Jangan kemudian akhirnya menjadi konflik. Ya, gitu. Kalau Bu Ajora nggak pakai kunut ya nggak apa-apa. Kita jangan ngusilin beliau yang nggak pakai kunut misalnya. Atau saya yang nggak pakai kunut juga saya nggak usil dengan hari yang pakai kunut. Kenapa? Karena itu kan interpretasi. Ya gitu. Nah buat kita di Indonesia yang kalau nggak pakai Bismillah sudah dicapnya. Nah ini pasti beda paham. Saya sudah saking menghormati beliau. Waktu jadi imam di Istiqlal dia baca apa? Fatihah, pakai Bismillah. Kenapa? Menghormati. Buya Hamka itu dulu dengan Kiai Idem Khalid itu bagaimana mesranya dua hubungan ini. Karena mereka saling menghormati. Muhammadiyah nggak pakai kunut, NU pakai kunut. Nah, Buya Hamka kalau dia jadi imam di komunitas orang NU, Buya Hamka pakai kunut. Kiai Idem Khalid kalau dia di komunitas orang Muhammadiyah, dia nggak pakai kunut. Begitulah cara kita beragama, lebih harmonis jadinya. Jadi jangan menjustis ini bid'ah, ini haram, aduh kayak agama punya dia jadi. Jadi jangan ya. Kita belajar untuk bijak. Kecuali sudah bertentangan dengan akidah atau lain lagi. Selama itu masih sifatnya furu'iyah, kita saling menghormati lah. Iya, saya menghormati. Jadi enak. Kayak Pak Erwin dia nggak suka tahlilan, saya suka tahlilan. Karena saya masih suka berkat. Kalau dia enggak. Nah jadi gitu. Jadi lebih indah gitu. Menghargai itu lebih indah gitu. Jadi enak. Islam itu terasa indah gitu. Nggak ada konflik. Ini kan kadang-kadang ini ada paham baru datang udah hukumnya gitu tadi menjustis. Seolah-olah dirinya paling benar. Iya nggak bagus. Iya. Jangan kita sesama Islam. Dengan sesama agama pun kita nggak boleh menjustis. Antara Kristen, Yahudi, semua itu, ya kita saling menghormati. Saya masih berkesan gitu pendapat Pak Quraisy bahwa jangan pernah menjustis kita paling benar. Karena bisa jadi mereka yang juga benar. Gitu, itu keberagaman, itu yang harus kita jaga betul. Iya ya. Ya kalau seandainya perbedaan terus yang dikedepankan ya itu nggak akan tenang gitu ya, maka cari persamaannya, jangan cari perbedaannya. Iya, saya mah hari itu kalau banyak bedanya iya. Bisa jadi Idul Fitri dia wajib ya. Karena pengikut dia kan pengikut yang lain beda gitu contohnya gitu lah ya, gitu ya Pak ya. Nah, itu pendapat saja. Makanya di dalam bacaan dalam ilmu tajwid membaca Bismillah itu ada hukumnya wajib,
hukumnya sunnah, ada hukumnya haram, ada hukumnya jaiz. Hanya baca bismillah. Hukum wajib itu baca bismillah menurut Imam Syafi'i, ya tadi baca Fatihah. Hukumnya sunnah baca bismillah kalau kita baca surah selain surah Fatihah dan surah At-Taubah. Baca haram baca bismillah pada saat kita memulai baca surah At-Taubah. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bara'atun minallah. Misalnya itu kan awalnya surah At-Taubah. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, haram hukum. Kenapa? Karena ayat itu banyak bercerita tentang azab, peperangan dan sebagainya yang tidak layak dibacakan bismillah. Tetapi ada juga dihukumkan jaiz, artinya boleh-boleh saja. Kapan? Di pertengahan kita membaca surah At-Taubah. Jadi ada hukumnya di dalam bacaan tajwid. Itu. Nah itulah begitu luasnya pemikiran-pemikiran tentang itu. Jadi makanya kalau kita bicara dari sisi itu udah nggak ada lagi kita konflik sebenarnya. Karena kita hidup saling menghargai satu sama lain. Yang gitu ya. Ya cukup kayaknya. Takut basi dan siap. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa singkong Thailand. Kalau basi kan sayang. Walaupun belum nyampe ke rumah. Ya saya kira itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya ingin mengucapkan kepada hadirin sekalian yang sudah mendoakan, sudah memberikan perhatian yang luar biasa, sehingga alhamdulillah saya bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, dan insya Allah besok tanggal 20 saya berangkat lagi ke Malaysia untuk cek gitu. Ya, cek itu kayak sound system. cek. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Dan pesan saya juga itu, jaga pola makan yang baik. Karena saya orang yang sudah ditegur sama Tuhan. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Usman dan kita dapat mengambil stop.